Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 36, Praktikan Laboratorium Sistem Informasi Manajemen akan menjelaskan tentang modul 3 yaitu PHP dan database. Untuk latar belakang, yaitu ada sistem informasi manajemen adalah suatu sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal dalam bisnis yang meliputi dokumen, manusia, teknologi, dan prosedur dalam akuntansi manajemen. Sistem informasi manajemen adalah kumpulan dari sistem manajemen atau sistem yang menyediakan informasi yang bertujuan untuk mendukung operasional. Database merupakan sekumpulan informasi yang saling berkaitan pada suatu objek tertentu pada tujuan tertentu. Nah, pada praktikum modul 3 ini akan membahas mengenai studi kasus tentang usaha penjualan 2 orang wirausaha yang akan membuat website khusus penjualan ubi kayu. Mereka mempunyai keinginan untuk membuat web agar produk dan usahanya lebih dikenal banyak orang. Pembuatan web akan dihubungkan dengan kombinasi PHP dan database. Owner tersebut ingin agar website menarik untuk tampilannya yang akan menggunakan script menggunakan bahasa pemrograman CSS. Dari permasalahan tersebut itulah untuk membuat suatu website maka akan dibuat dengan menghubungkan PHP dan database. Untuk rumusan masalahnya yaitu bagaimana cara menghubungkan PHP dengan database pada website penjualan ubi kayu PT Ubiu. Untuk tujuan praktikum sendiri terdapat menjadi 3, yaitu untuk mengetahui dan memahami penggunaan bahasa pemrograman PHP, untuk mengetahui pembuatan database pada studi kasus penjualan ubi kayu. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui penggunaan bahasa pemrograman PHP dan menghubungkan dengan database MySQL. Untuk tipe sendiri yaitu yang pertama ada PHP. PHP merupakan singkatan dari PHP Hypertext Preprocessor yang digunakan sebagai bahasa script server side dalam pengembangan web yang disisipkan pada dokumen HTML. Lalu di sini terdapat script PHP disisipkan langsung dalam tubuh file HTML yang ditandai dengan tag pembuka dan penutup. Script PHP diawali dengan tag dan diakhiri dengan tag. Lalu selanjutnya ada SAM. SAM merupakan server yang paling banyak digunakan. Fiturnya lengkap, gampang digunakan programmer. PHP pemula karena yang perlu gunakan hanyalah menjalankan salah satu modul bernama Apache yang dapat memproses PHP. SAM adalah sebuah aplikasi web server instan dan lengkap dikarenakan segala yang dibutuhkan untuk membuat sebuah situs web dengan konten manajemen sistem bisa dicoba di dalam aplikasi ini. Lalu selanjutnya ada database. Database adalah sebuah tempat penyimpanan yang besar di mana terdapat kumpulan data yang tidak hanya berisi data operasional tetapi juga deskripsi data. Seperti yang disampaikan oleh Conley dan Beck bahwa database adalah kumpulan data yang saling berhubungan secara logis dan deskripsi dari data tersebut dan dirancang untuk menemukan informasi yang dibutuhkan oleh sebuah organisasi. Lalu ada MySQL. MySQL merupakan suatu jenis database server yang sangat terkenal. MySQL termasuk jenis RDBMS.
MySQL juga mendukung bahasa pemrograman PHP, bahasa permintaan yang terstruktur karena pada penggunaan SQL memiliki beberapa aturan yang telah distandarkan oleh asosiasi yang bernama ANSI. Kemudian selanjutnya yaitu langkah-langkah pengerjaan. Yang pertama ada studi kasus, yaitu perusahaan penjualan OBU mempunyai keinginan untuk menghubungkan website yang telah dibuat dengan database MySQL dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP yang dapat menampilkan menu Home, About Us, dan Kontak dan dapat diakses oleh karyawan perusahaan melalui form login dengan tampilan. Kemudian manajemen perusahaan tersebut ingin agar website yang sudah dihubungkan dengan database menggunakan PHP dapat melakukan login, logout, update profile, input data produk dan customer, hapus data produk dan customer. Sebelum website telah dipublikasikan, seharusnya sudah membuat script dengan bahasa pemrograman PHP dan bahasa query dan hias dengan menggunakan Tailwind CSS. Berikut ini adalah script coding website perusahaan dan database. Yang pertama ini script indeksnya untuk PHP. Kemudian ini script home PHP website PT UBU. Kemudian ini script kontak PHP website UBU, bisa dilihat. Kemudian ini script about us PHP website PT UBU. Kemudian yang kelima script login PHP. Kemudian yang keenam script dashboard PHP website PT UBU. Kemudian yang ketujuh ini script profile PHP website PT UBU. Kemudian yang kedelapan script update profile PHP. Kemudian yang ke-9 ada script data produk PHP pada website. Data customer. Kemudian yang ke-13 ada script tambah customer. Yang ke-14 ada script hapus customer. Kemudian yang ke-15 ada script logout. Kemudian ada pun hasil dan pembahasan. Yang pertama, output studi kasus, yaitu PT UBU merupakan perusahaan penjualan ubi kayu yang menyediakan berbagai jenis ubi kayu. PT UBU didirikan oleh dua mahasiswa, yaitu Wita dan Devitria. Untuk membuat usahanya lebih dikenal, maka owner PT UBU membuat ide untuk membuat website yang digunakan untuk bertransaksi jual beli dengan pelanggan. Web yang dibuat tahap awalnya menggunakan HTML, lalu membuat desain lebih menarik jadi dengan CSS, kemudian untuk output script codingnya HTML dan Tailwind CSS, kemudian selanjutnya web dihubungkan dengan database MySQL dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP. Adapun output script coding HTML, Tailwind CSS, dan PHP pada PT UBU adalah sebagai berikut. Ini adalah contoh website, ini contoh produknya, ini ownernya, tampilan home. Kemudian ini tampilan kontak us-nya, ada terdiri dari logo dan kontak yang bisa dihubungi. Kemudian ini tentang about us, yaitu tentang latar belakang pendiri dan tentang PT UBU. Kemudian
ini tampilan login, kemudian ini tampilan dashboard website, kemudian ini tampilan profile website, kemudian ini tampilan update profile jika kita ingin menambahkan, kemudian ini ada tampilan data produk, yaitu di sini ada 5. Kemudian ini tampilan tambah produk pada website. Kemudian ini tampilan data customer yang kita gunakan minimal 5 customer-nya. Kemudian ini adalah tampilan tambah data customer. Kemudian ada analisa output. Pada output script coding HTML di website terdapat tag HTML yang dipakai. Kemudian ada pun elemen tag digunakan untuk heading poster yang berisi nama perusahaan, kemudian ada tulisan latar belakang pendiri, kemudian digunakan untuk about PT review, kemudian untuk katalog produk, kemudian ada kontak us, dan untuk tag B yaitu untuk tag tebal, kemudian ada elemen tag pada PT UBU dengan tanda miring menggunakan tag I, kemudian untuk format italic sendiri itu, kemudian di dalam tag li digunakan untuk tag OL di mana dapat menampilkan daftar isi berupa angka, kemudian bisa menggunakan ukuran dengan width atau height, kemudian tag BR untuk membuat garis baru, kemudian tag U untuk underline, kemudian tag HTML yang digunakan link yaitu dengan tag image untuk menyertai gambar. Lalu kita memberi salinan gambar di situ, kemudian pada output script coding Tailwind CSS website menggunakan tag sering dipakai yaitu padding yang digunakan untuk area kosong yang berada pada sisi cover dari background, margin yang digunakan untuk area kosong di luar sisi cover dari background, kemudian justify, kita menggunakan typography, font family, font size, font style, font weight. Kemudian untuk file home-nya juga kita menggunakan beberapa tag untuk mengisi footer dan lain-lain. Kemudian file update profile juga menggunakan hal yang sama, menggunakan tag dengan MySQL. Kemudian ada pun kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulan berdasarkan hasil analisis di atas, jawabannya kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan besar program PHP dapat pada web di PT UBU dengan membuat dokumen PHP agar bisa terbaca untuk website yang akan digunakan. Pada web PT UBU menggunakan beberapa file PHP yang digunakan sebagai penyusun dari web. Kemudian ada pun pembuatan database dilakukan menggunakan MySQL. Alasan dipilihnya database MySQL yaitu dikarenakan program yang bersifat fleksibel dan open source. Pembuatan database dilakukan dengan membuat tabel karyawan, tabel produk, dan tabel customer pada PHP MyAdmin. Kemudian ditambahkan data yang digunakan untuk web penjualan ubi kayu. Kemudian yang ketiga, pembuatan bahasa pemrograman PHP dengan database MySQL dalam pembuatan website penjualan UBU, maka agar terhubung akan dihubungkan dengan menggunakan script PHP, yaitu index PHP yang berisi perintah-perintah variabel. Kemudian sarannya, ada pun saran yang diberikan. Yang pertama, sebaiknya perhatikan lebih memahami materi. Kemudian yang kedua, sebaiknya perhatikan mempelajari bahasa pemrograman PHP agar tidak error saat mengaplikasikannya pada program software VS Code. Kemudian yang ketiga, sebaiknya perhatikan lebih memahami untuk mengoneksikan bahasa pemrograman ke database agar tidak terjadi error. Baik, sekian penjelasan jurnal dari kami. Bisa dilanjutkan oleh partner saya untuk menjelaskan tentang software-nya. Baik, untuk selanjutnya akan saya lanjutkan mengenai analisa
codingan untuk membuat website penjualan ubi kayu pada kelompok kami. Untuk yang pertama, jangan lupa untuk mengaktifkan SEM-nya terlebih dahulu. Lalu kita akan, setelah kita pergi ke localhost, setelah kita pergi ke localhost untuk pembuatan tabel-tabel, kita selanjutnya akan membuat codingan yang dimana nanti untuk membuat sebuah website penjualan. Untuk yang pertama kita tentunya kita membuat file index. Di sini index ini terdiri dari hostname, username, password, lalu akan membuat ke home. Pada home sendiri akan membuat di mana seperti membuat warna-warnanya, warna tulisan, terus habis itu bingkaian tulisannya, lalu kita akan memasukkan logo ubi kayu menggunakan link. Di sini menggunakan seperti ini, contohnya penulisan ubi kayu itu menggunakan weight-nya 20, height-nya 20, viewbox-nya 0. Lalu untuk logo ubi kayu membuat font-nya medium. Lalu ada katalog-katalog produk, contohnya seperti produk ini. Pertama kita PT UBU, welcome to UBU, semi bold 8, warnanya grey. Lalu ada agen penjualan kayu terlengkap nomor 1, semua jenis ubi kayu ada di sini. Untuk warna-warnanya dan teksnya sama. Lalu ada produk terlaris, yaitu ada ubi kayu emas, ubi kayu putih, dan ubi kayu kuning. Di mana harganya juga 65.000 dan diberi font yang medium dan warna grey. Jadi isinya home itu seperti ini. Saya contohkan. Home. Home itu bagian home seperti ini, ada logo ubi kayu, lalu ada sapaan, PT UBU, welcome to UBU, produk terlarisnya, katalog-katalognya, lalu ada owner PT UBU, Rizky Fatmawati dan Devi Tria sebagai CEO, lalu ada create by PT UBU, ada kontak us-nya juga, Instagram dan Twitter. Lalu kita pergi ke About Us, di mana About Us ini berisikan seperti About Us itu seperti profil-profilnya PT UBU, pendirinya, didirikan wirausahaan, lalu deskripsi per CEO, About Us cukup singkat, cuman profil-profilnya, contohnya di websitenya seperti ini. Nah, seperti ini. Latar belakang pendiri, about PT UBU. Lalu selanjutnya yaitu ada kontak. Di mana kontak ini berisikan untuk customer untuk menghubungi, gampang menghubungi owner atau karyawan untuk order.
Seperti di sini ada titel memasukkan UBU, lalu kontak, warna-warnanya, lalu habis itu ada navbar, ada logo ubi kayu, lalu ada nomor-nomor. Di sini ada email yang bisa dihubungi. Lalu selanjutnya yaitu ada login. Login di sini, untuk yang pertama itu halaman login. Warna-warnanya itu menggunakan seperti ini. Lalu untuk bagian ini itu 1 sampai ini untuk modif warna dan bentuk-bentuknya sih. Kalau yang ini tuh untuk bisa login atau bisa masuk ke dashboardnya nanti. Jadi kalau bisa login berarti langsung ke location dashboard PHP, langsung disambungkan ke link dashboard PHP. Jika salah username atau passwordnya tidak sesuai dengan tabel karyawan, jadi langsung dicoba lagi seperti itu. Lalu kita pergi ke dashboard. Dashboard ini terdapat menu-menu. Di sini dapat memasukkan tambahan produk. Selamat datang di halaman dashboard, silakan memilih. Lalu nanti akan disambungkan ke data customer atau data produk. Data customer menggunakan seperti scriptnya Tailwind, body class-nya itu menggunakan form papel dan ada PTUBU, nggak lupa juga. Dan di sini nah ini penulisan untuk profile, data produk, data customer. Jadi di data customer nanti terdapat profile, data produk, data customer. Lalu untuk bisa input itu kita harus memasukkan seperti mana ya? Nomor pesanan, nama customer, nomor telepon, produk, jumlah produk, harga, dan total. Nah, di sini untuk codingan untuk inputan di data customer. Untuk data produk juga nggak jauh beda, cuman di sini yang membedakan yaitu ada seperti ada nomor, ID produk, nomor pesanan, nama produk, harga produk, deskripsi produk, untuk data produk. Untuk tambah customer itu bedanya kita harus inputkan nanti itu nomor, nama, nomor telepon, produk, jumlah, harga, total. Jika terdapat kesalahan waktu input nanti akan jika nggak sukses itu ada tulisannya gagal untuk update customer. Untuk tambah produk itu sama. Jadi kita akan inputkan ID, nomor, nama, harga, deskripsi, sama stok.
Lalu untuk update profil. Jadi setelah kita menambah-nambahkan kan pastinya update profil. Di sini akan menggunakan seperti input class, lalu navbar ada ID karyawan, untuk submitnya nanti nama karyawan, umur, telepon, username, password. Nah, di sini nanti akan menentukan untuk login password salah atau tidaknya. Jadi usahakan untuk username dan passwordnya benar untuk bisa login. Jika salah akan gagal. Sini gagal. Mungkin untuk codingan cukup. Lalu kita ke login saja langsung. Misal kita login. Untuk tampilan websitenya itu ada login, ada home, ada logo PT Ubiu, ada about us, ada kontak, ada sapaan untuk customer, produk terlarisnya terdapat 3, owner PT Ubiu, lanjut kita ada kontak us-nya, untuk home, untuk about us seperti ini. Ada deskripsi tentang PT Ubiu, lalu ada kontak-kontaknya. Jadi bisa menghubungi kontak us if you jadi bisa masuk ke Instagram langsung, disambungkan ke Instagram atau ke Twitter. Seperti itu. Untuk WA-nya juga bisa 081 seperti itu. Untuk kita langsung coba ke loginnya. Kita harus login sesuai dengan log di sini. Username-nya Rizky dan passwordnya 1 sebanyak 4 kali. Tuh. Nah, sudah bisa masuk karena loginnya password dan username-nya sama. Di sini setelah kita login akan masuk ke bagian dashboard yang dimana ada tulisan selamat datang di halaman dashboard PT Ubiu. Silakan memilih apa yang Anda lakukan dengan memilih menu tersedia. Lalu profilnya yaitu ada Rizky, ID karyawannya 003, nama karyawan Rizky, umur 20, teleponnya seperti ini, email karyawan, username, dan password. Untuk data customer yaitu
Nah, untuk data customer terdapat 5. Pertama ada nomor pesanan. Yang harus diinputkan itu nomor pesanan, nama customer, nomor telepon, produk, jumlah produk, harga, total, dan di sini untuk bisa hapus tabel data customer-nya. Lalu untuk data produknya di sini jika kita ingin membeli, kita harus tambahkan produk terlebih dahulu, inputkan yaitu ID produk, nomor pesanan, nama produk, harga produk, deskripsi produk, dan stok produk. Dan jika sudah, kalau ingin dihapus, tinggal dihapus saja. Misal kita tambah produk ya. Tambah produk. ID produknya 00. Nomor pesanannya, nama produknya ubi kuning, harga produknya 65, ubi kayu kuning, persediaan produknya misal 2, lalu kita tambah produk. Nah, di sini tambah data produk berhasil, jadi bisa masuk ke data produk. Nah, sini langsung nambah ke 6. Oh, sorry. Jadi kita nambah jadi 6 data produknya. Pertama, nih, sukses ubi kuning. Data produknya 65. Jadi misal kita ingin hapus, tinggal dipencet bagian sampah ini. Hapus produk. Apakah bisa sukses atau enggak? Nah, langsung sukses kehapus. Misal kita ingin data customer ditambah juga bisa. Misal nomor pesanannya 90, nama customernya 08. Produk ubi kayu kuning, jumlahnya 2, harganya Rp 65 misal, totalnya berarti 130. Lalu kita tambah data customer. Tambah data customer berhasil. Lalu kita akan dimasukkan ke data customer untuk pengecekan apakah input tadi sudah diterima berhasil atau enggak. Nah, bisa masuk. Nomor pesanannya 90, nomor customernya Cinta, nomor telepon, produk, harga, total,
Seperti itu, jika ingin dihapus tinggal seperti ini. Misal kita ingin update profile, juga bisa kalau ingin mengganti username, misal kita ingin tambah data customer, itu misal ID-nya 008, nama karyawannya Eci, umurnya 20. Nama karyawan dari C. Misal seperti ini, langsung kita update profile. Nah, di sini update profilnya berhasil. Nah, seperti ini. Lalu kita coba logout. Nah, logout di sini akan muncul seperti tadi, kembali ke home PHP, yaitu ada home, ada about us, ada kontak. Di sini home itu seperti ini. Untuk about us seperti ini. Tampilannya untuk kontaknya tampilannya seperti ini. Untuk tabel informasi produk, tabel informasi customer, dan tabel informasi karyawan terdapat di sini. Nah, seperti ini. Mungkin kita bisa sinkronkan. Mungkin. Cantik. Sebentar. Nah, di sini. Untuk data produknya itu ada 5, sama ada 1, 2, 3, 4, 5, sama, nggak ada perbedaan. Lalu untuk karyawan juga sama, ada 2. Lalu customer sama di web juga sama, ada 5, ada Iva, Devi, Fitri, Nabil, dan Rizky. Untuk selanjutnya yaitu kita coba login dengan kata sandi salah. Nah, tidak bisa login karena salah ya. Jadi otomatis tetap di halaman login dan ada nanti tulisannya gagal seperti itu. Mungkin dari saya cukup sekian.
Apabila ada kurangnya penjelasan dari saya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.